Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sufiani dalam Diklat Pengembangan Soal AKM Jenjang SMP. Kali ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pertemuan atau di pertemuan 5, yaitu mengenai pembahasan soal AKM. Oke, ini adalah contoh soal yang ada di dalamnya dengan penanaman karakter. Ini ada teksnya, ya. Kemudian karakter yang ingin disampaikan adalah yang pertama adalah di paragraf ketiga, karakternya adalah berinisiatif, beriman dan bertakwa. Ini dia. Oke, kemudian untuk penanaman karakter yang selanjutnya adalah karakter kesadaran sosial dan budaya serta berakhlak mulia. Ini contohnya dari kutipan di halaman di paragraf 11, ya. Dia masih dalam kondisi ketakutan, dia masih memberikan daging untuk si harimau. Kemudian contoh penanaman karakter yang selanjutnya itu ada di paragraf 12. Di situ dibunyikan adalah karakter rasa ingin tahu, bertakwa, bernalar kritis, ya. Itu melalui perubahan perilaku hadiah tulang tadi. Kemudian karakter yang selanjutnya adalah kegigihan, beriman dan bertakwa. Oke. Kemudian karakter yang selanjutnya itu kita harus bisa gigih dalam suatu hal. Bagaimana kalau hujan itu tidak ada? Bila dia tidak memberikan makan harimau itu kayak mana? Jadi kita selain berdoa, kita harus tetap berusaha sekeras-kerasnya atau berusaha segigih mungkin. Itulah. Oke, jadi contoh aplikasinya dalam mata pelajaran. Ini dia. Oke, ini kelas 7 kurikulum 2013. Ini KD-nya 3.8, materinya teks laporan dan hasil observasi. Indikator soalnya disajikan sebuah kutipan teks hasil observasi. Peserta didik dapat menentukan ketepatan informasi sesuai teks, memprediksi kejadian berdasarkan isi teks, dan mengomentari pernyataan terkait dengan isi teks. Level kognitifnya adalah penalaran atau level 3, bentuk soalnya pilihan, jawaban singkat, dan nilai. Nih, rumusan buku soalnya. Ini soal memilih, sampah plastik dihasilkan Cina 2 kali lipat dari Indonesia. Iya atau tidak ada informasi. Kita cek dulu. Jadi kunci jawabannya sampah plastik atau pedoman persekorannya. Sampah plastik yang dihasilkan Cina 2 kali lipat di Indonesia. Tidak ada informasi di sana. Jadi checklistnya satu. Kalau nanti dia di checklist tidak, berarti salah. Kita kasih skornya. Jadi hasil penelitian University of Georgia tahun 2010 menunjukkan pencemaran laut terbesar oleh sampah plastik. Ada nggak di kutipan? Ada. Jawabannya iya, benar. Iya, berarti skornya 1. Mie instan merupakan makanan favorit Cina dan Indonesia. Benar? Benar. Berarti itu skornya 1. Aerobik sangat sesuai diterapkan di negara yang menghadapi masalah sampah plastik. Ada diungkapkan di teks? Tidak. Ya, kita cari yang tidak ada di teks. Begitu dan seterusnya. Ini contoh jawaban singkat. Bila aerobik diterapkan secara konsisten oleh masyarakat Indonesia, bagaimana dampak terhadap kondisi laut Indonesia berdasarkan teks tersebut? Kalau berdasarkan teks tadi, laut menjadi bersih. Oke, dia. Jadi, bisa juga uraian. Setujukah kamu dengan pendapat aktivitas lingkungan yang menyatakan bahwa aerobik merupakan solusi sederhana menyelamatkan diri? Jelaskan alasannya. Kalau setuju, klik setuju, tuliskan alasannya apa. Jadi untuk pedoman penskorannya, kalau setuju dan alasannya memberikan alasan yang mendukung seperti bahan, alat cara sederhana dan beraerobik murah mudah membuatnya atau alasan lain.
kita kasih skor 1. Tidak setuju. Alasannya apa? Karena tidak mendukung, membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan perhatian khusus, dan lain sebagainya. Skor maksimum adalah 1. Contoh integrasinya di mata pelajaran IPA. Oke. Kurikulum kelas 4 kelas 4, kurikulumnya 2013. KD-nya 3.7, materinya sifat cahaya. Level kognitifnya adalah level 3. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Indikator soalnya disajikan gambar benda dengan bayangan. Dan posisi matahari menyebabkan bayang-bayang tersebut terjadi. Peserta didik dapat menentukan gambar yang tepat jika posisi matahari berpindah. Nah, kemana kira-kira gambarnya akan bergeser? Oke. Kunci jawabannya harus ada karena kita harus membuat pertemuan penskoran. Ini masalah perubahan sosial budaya. Ini adalah contoh pengintegrasiannya atau penerapannya dalam pelajaran matematika. Kelas 12, kurikulum 2013, KD-nya 3.3, materinya kaidah pencacahan. Level kognitifnya level 3, bentuk soalnya kembali. Indikator soalnya, peserta didik dapat menentukan banyak cara yang mungkin dari suatu permasalahan yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Nih contoh soal. Oke, pedoman penskorannya pun seperti ini harus dibuat. Ya, ini adalah materi bidang miring IPA Fisika SMP ya, kelas 7 tahun kurikulumnya 2013. KD-nya 4.3, materinya pesawat sederhana, khususnya bidang miring. Kemudian level kognitifnya adalah level 3, bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Indikator soalnya disajikan ilustrasi kegiatan mengangkat suatu benda ke atas ketinggian tertentu dengan menggunakan bidang miring lengkap dengan nilai berat benda, panjang bidang miring dan ketinggiannya. Peserta didik dapat menentukan cara yang dapat dilakukan untuk mengangkat benda tersebut jika salah satu besarannya diubah. Ini dia contoh yang berkaitan dengan sehari-hari. Oke, soal ini termasuk hot. Oke, jadi ini kalau kita terapkan pada mata pelajaran bahasa Inggris. Ini soal hot yang diterapkan di bahasa Inggris. Oke, itu true or false. Terima kasih, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini di pertemuan 5. Kalau masih kurang jelas atau masih banyak yang perlu dipahami, silakan kita diskusikan di grup. Terima kasih.